Wanita itu ingin pergi ke rumah sakit untuk cek bulanan kehamilannya. Namun, karena suaminya menelepon dan perutnya sakit, ia tidak fokus. Di depannya ada orang menyeberang jalan, ia makin panik karena rem mobilnya tidak berfungsi. Tanpa ragu, ia membanting setir. Wanita itu susah payah keluar dari mobil sambil menahan rasa sakit di perutnya. Tiba-tiba datang mobil. Ternyata suaminya dan selingkuhannya. Suaminya marah pada selingkuhannya. Ternyata, selingkuhannya lah yang menyabotase mobil itu. Ia sudah memperingatkan selingkuhannya untuk tidak ikut campur karena telah memberikan pil aborsi pada istrinya. Namun, selingkuhannya tidak peduli karena sedang mengandung anaknya. Wanita itu terkejut dan tak percaya. Selingkuhannya adalah sepupunya sendiri. Ternyata, semuanya palsu bahkan pernikahannya pun palsu, hanya untuk mendapatkan kekayaan dan perusahaan wanita itu. Mereka sudah berselingkuh sebelum menikah. Wanita itu memohon pada suaminya untuk menyelamatkan anaknya. Namun, suaminya mengeluarkan palu dan memukulkannya. Wanita itu sekarat, menyesal telah menikahi pria itu, dan berjanji akan memusuhinya di kehidupan selanjutnya. Beberapa jam sebelum kejadian, wanita itu terbangun di kamarnya. Dia terkejut, melihat jam menunjukkan pukul 11. Ia menyadari apa yang terjadi. Suaminya bersiap ke kantor, hendak pergi. Wanita itu menahannya, menyarankan agar memakai mobilnya, tetapi suaminya menolak. Ia akan naik taksi karena istrinya butuh mobil untuk periksa kehamilan ke rumah sakit. Wanita itu tahu mobilnya telah disabotase selingkuhan suaminya, yang suaminya tak ketahui. Ia berdalih ingin menanyakan kabar sepupunya di bidan. Suaminya terkejut, mengambil kunci mobil, beralasan ada rapat penting dan harus buru-buru. Setelah suaminya pergi, mertuanya menyuruhnya mencuci baju. Namun, wanita itu menyadari kehamilannya, memarahi dan mengusir mertuanya. Di parkiran, selingkuhan suaminya, yang menyamar sebagai sepupu, melihat mobil Suwan tak ada dan mengira ia sudah berangkat, menduga mobil itu akan segera meledak. Di kamar, Suwan berkata pada bayinya, dalam setengah jam, kita akan memulai hidup baru, sambil tersenyum. Selingkuhan suaminya masuk, disambut mertua. Mertua mengingatkan Lili agar menjaga kandungannya, lalu mengeluhkan Suwan. Lili menenangkannya, mengatakan Suwan akan segera mati, mengira Ku Feiyu ada di atas, dan bergegas ke atas. Suwan turun tangga, mengejutkan Lili. Lili bertanya mengapa Suwan tak pergi ke rumah sakit. Suwan menjelaskan suaminya membawa mobilnya. Wanita tua itu berbisik pada Lili, kenapa dia akan mati? Dia terlihat sehat. Lili bertanya kapan Ku Feiyun pergi. Sekitar 10 menit lalu, kata wanita tua itu. Lili hendak menelepon Ku Feiyun, tetapi Suwan menghentikannya, karena tahu apa yang dipikirkan Lili mobil itu akan meledak dalam setengah jam. Suwan terus membuat alasan, sengaja menumpahkan air ke baju Lili, menyarankan agar mengganti baju. Mertuanya, tak tahu apa-apa, memaksa Lili ganti baju. Di kamar, Lili menelepon Ku Feiyun. Suwan masuk, bertanya siapa yang ditelepon. Lili panik, menutup telepon. Suwan mengaku mendengar suara Ku Feiyun, tetapi Lili menyangkal. Suwan meminta ponsel Lili, menyimpannya, dan menyuruh Lili cepat ganti baju, menunggunya di meja makan. Lili panik, harus memberitahu Ku Feiyun. Suwan terus menahannya. Telepon berdering. Suwan menyarankan Lili mengangkatnya. Lili panik, karena nama di kontak adalah suamiku. Suwan ingin mengangkatnya, tetapi Lili panik menghentikannya. Suwan melihat jam, tersenyum, dan melepaskan Lili. Lili diam-diam keluar, melihat jam sudah terlambat, buru-buru menelepon Ku Feiyun. Ia menanyakan keberadaannya. Ku Feiyun menenangkannya, akan segera sampai. Lili menjelaskan ia di rumahnya. Ku Feiyun kesal karena Suwan menipunya. Waktu terus berjalan, Lili tak bisa menjelaskan yang sebenarnya, terus menenangkan Ku Feiyun. Ketika Ku Feiyun hendak berbalik, ia menyadari remnya tak berfungsi dan menabrak. Lili panik karena kecelakaan itu ulahnya. Ponsel Suwan berdering. Rumah sakit mengabarkan Ku Feiyun kecelakaan. Suwan senang, berjanji akan segera ke sana. Di rumah sakit, bersama mertuanya, melihat Ku Feiyun terbaring, hatinya gembira, mengira Ku Feiyun telah meninggal. Namun, Ku Feiyun bangun. Ia hanya luka ringan. Suwan terkejut, kecewa, dan pergi. Di toilet, ia muntah, marah karena Ku Feiyun tak mati, memukul kaca toilet sampai pecah. Seorang pria menghampirinya, mencuci tangan. Suwan kaget karena ia masuk toilet wanita. Ternyata itu toilet pria. Pria itu mengingatkannya agar tak merusak properti rumah sakit. Suwan ingin menjelaskan, tetapi pria itu menghentikannya, pergi. Suwan tiba-tiba sakit perut, mengeluarkan darah, dan pingsan. Suwan yang terbangun di ranjang rumah sakit langsung memegang perutnya dan menyadarinya sudah tidak ada, dan langsung menanyakan keberadaan bayinya kepada dokter. Namun dokter meminta maaf. Suwan terus menanyakan keberadaan bayinya. Pria yang sebelumnya ditemuinya di toilet mengatakan anak itu sudah diaborsi. Suwan tidak percaya dan mengatakan dia tidak meminum obat aborsi yang disiapkan suaminya tadi pagi. Namun dokter mengatakan dilihat dari kondisimu mungkin kamu telah meminum obat aborsi kronis, yang penggunaannya harus meminumnya berhari-hari.
Suan yang terkejut mendengarnya tidak percaya dan sedih suaminya melakukan hal kejam seperti ini untuk selingkuhannya. Pria itu menyarankan untuk menelpon suaminya, namun Suan mengatakan dia sudah lama tidak punya suami dan sedih. Pria itu yang ingin pergi namun memberikan kartu namanya kepada Suan dan mengatakan kalau butuh bantuan hubungi saya saja. Suan yang melihat ternyata nama pria itu adalah Ken Xinian CEO Grup Dongsheng. Suan yang pulang ke rumahnya dan melihat suaminya yang sedang bermesraan bersama Lili selingkuhannya mengintipnya dari balik pintu dan mendengarkan semua percakapannya. Tiba-tiba mertuanya melihatnya dari belakang. Suan langsung menerobos masuk dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Keduanya beralasan sedang memilihkan mainan untuk anak Suan. Namun Suan langsung memukul Lili, suaminya yang menghentikannya juga dia pukul. Begitupun mertuanya, suaminya yang menghentikannya. Suan langsung mengontrol dirinya dan langsung menangis mengatakan anak mereka sudah tidak ada. Suaminya berpura-pura menenangkannya dan langsung memeluknya. Ku Feiyun dan Lili yang berada dalam mobil. Lili curiga Suan telah mengetahui rahasia mereka karena hari ini Suan sangat aneh namun Ku Feiyun menenangkannya Suan tidak mungkin tahu. Dia malah tidak sabar untuk menikahi Lili. Suan yang berada di kamarnya dan berencana untuk menghubungi Ken Xinian, dan langsung membuat janji. Besoknya Ken Xinian dan Suan sedang melihat Ku Feiyun dan Lili yang sedang belanja di bawah. Suan menjelaskan itu adalah suaminya yang membunuh anaknya dan ingin merebut perusahaannya untuk menghidupi selingkuhannya. Suan meminta bantuannya untuk menghancurkan suaminya. Ken Xinian menyanggupinya dan pergi. Suan yang berencana membalas dendam dengan cara menjatuhkan suaminya hingga tidak punya uang sepeser pun dan mengambil semua miliknya. Ku Feiyun yang menerima telepon bahwa grup Dongsheng mempercepat kerja sama dengannya sangat senang. Lili yang senang karena bisa cepat mengusir Suan. Namun grup Dongsheng meminta Suan untuk membuat acara penandatanganan. Ketika di rumah Suan membuat sup ayam untuk suaminya, dia menambahkan sesuatu ke dalam sup ayam itu. Tiba-tiba suaminya datang, Suan menyambutnya dan langsung mengatakan dia sudah membuat sup ayam, ayo makan. Suaminya mengangguk dan duduk. Suan mengambilkan sup ayam dan memberikannya kepada suaminya. Suaminya langsung meminta Suan untuk datang ke acara penandatanganan besok. Suan menyanggupinya dan meminta suaminya untuk segera memakan sup ayamnya. Suaminya langsung memakannya, dan memuji masakan istrinya yang sangat enak. Suaminya juga mengambilkan sup ayam untuknya dan menaruhnya. Suan mengambil roti. Ken Xinian memberi pesan dan Suan langsung tersenyum. Besoknya, Suan menyiapkan acara. Dia menanyakan apakah sudah siap. Salah satu karyawan menjelaskan, sesuai permintaan Anda, kaca yang tidak bisa dilihat dari luar dan ditutup tirai merah. Suan memuji kinerjanya dan menyuruhnya pergi. Tiba-tiba suaminya memanggilnya dan memujinya karena sudah menyiapkan acara dengan sangat bagus dan dia beruntung mendapatkan istri yang baik sepertinya. Suan ingin muntah mendengarnya, namun suaminya mengeluhkan kenapa dia suka sakit pinggang dan punggung akhir-akhir ini. Suan senang obatnya bekerja dan melihat rambut suaminya sudah mulai rontok. Tiba-tiba teman ayah Suan, Shi Bomian, datang dan mengucapkan selamat pada Ki Feiyun karena akan bekerja sama dengan grup Dongsheng dan posisi CEO pasti miliknya. Dia juga menyapa Suan yang sudah lama tidak bertemu semenjak Suan menyerahkan perusahaannya kepada Ki Feiyun. Dia juga mengingatkan Ki Feiyun untuk jangan pernah menyakiti Suan karena Suan sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Ki Feiyun menenangkannya karena Suan adalah istri favoritnya, bagaimana tega dia menyakitinya. Namun tiba-tiba Lili datang dan berlari ke arah Ki Feiyun dan memakaikannya dasi. Dan menyindir Suan yang tidak pengertian pada suaminya, bahkan tidak melihat suaminya tidak memakai dasi. Suan langsung menarik Feiyun dan memukul Suan. Feiyun yang ingin menghentikannya juga ditahan oleh Paman Shi. Suan menjelaskan, tamparan pertama untuk sepupu yang tidak menjaga batasan. Tamparan kedua untuk sekretaris namun mesra pada atasan. Ki Feiyun langsung menghentikannya dan malah memarahi Suan. Suan langsung beralasan dia membantu mengajarinya sesuai aturan keluarga. Paman Shi juga membenarkannya dan menyuruh mengusir wanita itu. Namun Ki Feiyun ragu-ragu. Paman Shi kembali mengancamnya. Feiyun tidak punya pilihan dan meminta Lili keluar. Namun Lili menolak. Ki Feiyun langsung membentaknya. Seseorang mengatakan Presiden Ken datang. Suan sangat senang dan mereka langsung menyambutnya ke depan. Beberapa mobil mewah terparkir di depan. Ken Xinian keluar dari mobil dengan gagah. Dia langsung disambut oleh Paman Shi dan Ki Feiyun yang ingin berjabat tangan dengannya langsung dihentikan oleh asisten. Tuan Ken germafobia. Namun Tuan Ken langsung melambaikan tangannya kepada Suan dan berpura-pura bertanya, siapa namamu? Spontan Suan menjawab, Suan. Ketika mereka berada di dalam, Paman Shi memperingatkan Ki Feiyun jangan membuat masalah. Jika kerja sama ini berhasil, untuk posisi CEO kami akan mendukungmu. Feiyun menenangkan dan langsung mencium tangan Suan. Suan sebenarnya jijik, namun melihat Lili yang mengintip, dia langsung menempel pada Feiyun dan membuat Lili sangat kesal. Ketika di toilet, Suan langsung menggosok tangannya dengan air karena jijik telah dicium Ki Feiyun. Ken Xinian yang melihatnya dari luar. Suan menyadarinya dan berterima kasih.
Ternyata semua ini adalah rencana mereka berdua. Namun Qin Xinyan bingung kenapa tidak langsung meminta Suan menolak kerjasama. Harus repot-repot seperti ini. Namun Suan yang mendengar suara Lili dan Feiyun langsung menarik Qin Xinyan ke dalam WC. Qi Feiyun terus mengejar Lili yang marah sampai keluar. Qi Feiyun menjelaskan bahwa yang dicintainya hanya Lili seorang. Dengan bujukan manisnya, Lili pun luluh. Dan Lili langsung mengajaknya melakukan hal senonoh. Tanpa diketahuinya, di situ sudah dipasang kamera pengawas dan Suan sudah mengetahuinya karena kamera itu terhubung dengan ponselnya. Suan yang berpura-pura tidak tahu keberadaan Qi Feiyun langsung memerintahkan salah satu staf untuk langsung saja memulai acaranya dan mengajak Qin Xinyan melihat pertunjukan. Suan langsung naik ke panggung dan memberikan sambutan, meminta maaf karena suaminya ada urusan mendesak dan harus pergi. Suan langsung berterima kasih pada Presiden grup Dongsheng telah hadir ke acara ini. Semua orang bertepuk tangan. Para bawahan langsung membuka tirai merah di belakang. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di balik kaca satu arah, keganasan Qi Feiyun dengan sekretarisnya terpapar. Semua orang mengutuk Qi Feiyun yang tak tahu malu berselingkuh di tempat seperti itu. Shi Bomian terlihat kesal. Qin Xinyan mempertanyakan moral grup Xia, berniat memutuskan kerjasama. Kemarahan Shi Bomian memuncak. Para bawahan memukul-mukul kaca. Qi Feiyun tak menyadari aksinya disaksikan, semakin menjadi jeti. Shi Bomian memerintahkan penghancuran kaca. Suan langsung mengambil apar dan melemparnya. Kaca itu pecah. Qi Feiyun dan Lili terkejut dan panik. Suan melampiaskan amarahnya, memukuli mereka. Lili meminta bantuan, namun tak dihiraukan. Qi Feiyun terus meminta maaf. Suan puas, berhenti. Suan meminta maaf atas kejadian itu, lalu memutuskan mengeluarkan keluarga Qi dari grup Su dan menceraikan Qi Feiyun. Qi Feiyun terkejut, ingin menjelaskan, namun Suan, muak, menghentikannya. Paman Shi marah. Semua setuju mengeluarkan Qi Feiyun. Qi Feiyun tak terima, menuntut bagian dari grup Su. Lili menyetujui tuntutannya. Paman Shi berbisik kepada seorang bawahan yang kemudian pergi. Suan menertawakan Qi Feiyun yang tak tahu malu meminta harta Gonogini. Qi Feiyun bersikeras mendapatkan bagian grup Su. Suan berkata, apa hakmu meminta bagian? Sebelum menikah, kamu sudah menandatangani perjanjian. Qi Feiyun bertanya perjanjian apa? Paman Shi memegang dokumen, menjelaskan, kamu menandatangani perjanjian dengan ayah Suan sebelum pernikahan. Semua harta yang diberikan adalah bentuk kesetiaan. Jika berkhianat, semuanya akan diambil kembali. Qi Feiyun dan Lili terkejut. Paman Shi memberikan dokumen. Qi Feiyun melihatnya, terkejut tak percaya, merasa tak pernah menandatanganinya. Itu ide ayahku. Dia tak percaya padamu, tapi aku bersikeras menikahimu. Kini, aku berterima kasih pada ayahku. Paman Shi kesal. Awalnya ia akan menghapus kontrak karena melihat kesetiaan Qi Feiyun, mendukungnya untuk posisi direktur utama. Kini, tak perlu lagi. Qi Feiyun sendiri yang menghancurkannya. Suan hendak pergi. Qi Feiyun berlutut meminta maaf. Suan, muak, berkata, kamu meminta maaf setelah berselingkuh dan membunuh anakku? Mimpi. Qi Feiyun terkejut Suan tahu soal aborsi anaknya. Suan menambahkan, di industri ini, tak ada yang membutuhkanmu lagi. Kamu sudah selesai. Qi Feiyun lemas, menyadari semua itu rencana Suan. Suan memerintahkan keamanan membawa Qi Feiyun keluar. Setelah menyelesaikan perceraian, Suan dan Qin Xinyan pergi ke bar untuk merayakan kemenangan. Qin Xinyan bertanya, apakah pembalasanmu sudah selesai? Ini hanya langkah pertama, ucap Suan. Dia mengingat rambut Qi Feiyun yang mulai rontok, dan langsung tertawa. Qin Xinyan bertanya kenapa, namun Suan merahasiakannya. Dia ingin merayakan kembalinya status lajang dan langsung pergi untuk berjoget. Suan kehilangan keseimbangan dan langsung ditangkap Qin Xinyan. Keduanya terbawa suasana dan berpindah ke ruangan lain. Telepon Suan tiba-tiba berdering, namun Qin Xinyan memintanya kembali serius. Namun, telepon itu kembali berdering. Suan mengangkatnya. Ternyata ada masalah di rumahnya, dan Suan berjanji akan segera ke sana. Di rumah, ibu Qi Feiyun terus menangis karena dia tidak mau pindah. Qi Feiyun yang kesal langsung meminta menelepon Suan untuk datang. Namun petugas menegaskan, ini adalah rumah Suan juga. Jika tidak mau pindah, jangan salahkan kami. Ibu Qi Feiyun, yang sudah tinggal di sana bertahun-tahun, bersikeras tidak mau pindah. Lili juga mendukungnya. Siapa yang tidak mau pindah? Ucap Suan yang masuk. Qi Feiyun langsung memarahinya, namun Suan mendengarkan dengan tenang. Ibu Qi Feiyun juga mencacinya, begitu juga Lili. Namun Suan menanyakan kepada petugas, dia menyuruh membersihkan sampah, kenapa masih ada di sini? Apakah dia menganggap kita sampah? Qi Feiyun marah karena dianggap sampah. Anda telah makan dan minum memakai uang saya, bahkan saya menyerahkan perusahaan, namun Anda tidak bersyukur malah membunuh anak saya. Suan juga meminta Qi Feiyun untuk membayar semua uangnya kembali, sebesar 30 juta yuan. Qi Feiyun dan ibunya terkejut.
Lily tidak terima karena awalnya Suan dan Ki Feiyun adalah suami istri. Namun Suan langsung meminta 10 juta yuan padanya karena biaya hidupnya selama ini dibiayai Ki Feiyun pakai uang Suan, dan barang yang dia pakai juga pakai uang Suan, dan menunjukkan bukti-buktinya. Suan langsung meminta petugas mengambil mereka dan melempar mereka keluar. Ken Xinian menanyakan apakah urusannya sudah selesai. Suan menjawab Ki Feiyun sudah dibereskan, namun perusahaan masih belum beres. Ken Xinian menawarkan bantuan, namun Suan menolak. Ken Xinian langsung meminta seseorang untuk mengecek grup Su. Ki Feiyun, yang sedang minum di bar, sangat kesal kepada Suan dan berniat untuk membalasnya. Tiba-tiba Ken Xinian datang ke bar itu, disambut oleh 2 orang. Mereka berbisik mengatakan, Ken Xinian sedang mencari informasi grup Su. Sepertinya dia berniat mencaplok grup Su. Ki Feiyun yang mendengarnya langsung memiliki ide. Dia langsung menghampiri Ken Xinian dan menyapanya. Ken Xinian bertanya, kau punya cara untuk menjatuhkan grup Su? Ki Feiyun meyakinkannya, namun bertanya, apa yang akan kudapatkan jika ini berhasil? Ken Xinian mengatakan, pasti imbalan besar. Ki Feiyun tersenyum dan pamit keluar. Ken Xinian tersenyum tipis dan langsung menelepon Suan. Saya punya hadiah besar untukmu. Di rumah Lily, ibu Ken Feiyun sedang menyapu. Lily menendangnya karena tidak becus. Ki Feiyun yang datang langsung memarahi Lily karena ibu suka sakit pinggang malah disuruh nyapu. Namun ibunya menghentikannya karena Lily sedang mengandung cucunya. Ki Feiyun menenangkan diri karena dia sudah mendapatkan kapal besar untuk menjatuhkan Suan, karena grup Dongsheng memintanya membantu mencaplok grup Su. Lily yang terkejut dan senang karena mereka akan membalaskan dendam dan juga akan kembali kaya langsung meminta maaf. Ki Feiyun yang masih kesal, namun ibunya membujuknya. Ki Feiyun pun membiarkannya. Ki Feiyun dan salah satu karyawan grup Su pergi ke grup Dongsheng. Orang itu menanyakan kenapa Feiyun memintanya kemari. Suan sedang menyelidiki besar-besaran di grup Su. Kalau ketahuan, mereka bakal habis. Namun Feiyun menenangkan, mereka akan pindah haluan ke grup Dongsheng, namun orang itu sangat ragu. Dan dia tiba-tiba melihat Suan. Namun Ki Feiyun tidak percaya. Mana mungkin Suan ada di grup Dongsheng? Orang itu ragu-ragu. Dan Ki Feiyun langsung mengajaknya masuk. Suan yang masuk ke kantor Ken Xinian dan disambut hangat. Suan langsung menanyakan hadiah besar yang dijanjikan Ken Xinian, namun dia tidak melihat apa-apa. Ken Xinian menenangkannya, namun di grup Su sedang kacau, dia harus kembali, namun Ken Xinian menahannya. Tiba-tiba terdengar orang di luar. Ken Xinian mengatakan itu hadiahnya. Suan terkejut karena itu suara Ki Feiyun. Ken Xinian meminta Suan untuk bersembunyi. Ken Xinian langsung membukakan pintu dan membawa mereka duduk. Ki Feiyun memperkenalkan orang itu yang bernama Li Cheng. Ken Xinian menanyakan, kamu yang punya cara untuk menjatuhkan keluarga Su. Li Cheng ragu-ragu, namun Ki Feiyun langsung mengiyakannya. Apa yang membuatmu ragu? Orang di depanmu adalah presiden grup Dongsheng. Dia dapat membantu. Li Cheng langsung mengatakan semuanya. Sebenarnya dana yang kurang di grup Su, saya transfer ke pemasok. Suan tidak mengetahuinya. Suan yang mendengar dari balik tirai akhirnya tahu kenapa keuangan perusahaan tidak seimbang. Ken Xinian mengatakan, jadi jika dana perusahaan terus menurun olehmu, maka saya bisa membeli grup Su dengan harga murah. Li Cheng mengiyakannya. Ken Xinian memujinya. Telepon Ken Xinian berbunyi. Ternyata itu pesan dari Suan yang menyuruhnya untuk menanyakan daftar pemasok. Ken Xinian mencari alasan untuk meminta daftar pemasok. Ki Feiyun mengiyakannya dan meminta Li Cheng segera menyerahkannya. Namun Li Cheng ragu-ragu karena kalau dia memberikannya, mereka tidak punya apa-apa. Ken Xinian yang mengatakan, jika kalian ragu, maka kerja sama ini tidak perlu lagi. Namun Ki Feiyun langsung menenangkan dan langsung berbisik pada Li Cheng, jika kamu tidak memberikannya hari ini, saya akan memberitahukannya pada Suan. Li Cheng yang kesal langsung memberikannya pada Ki Feiyun dan mengingatkannya supaya tidak menyesal. Ki Feiyun langsung memberikannya pada Ken Xinian dan mengatakan, ini adalah daftar pemasok grup Su. Dengan ini, grup Su akan di bawah kendali kita. Ken Xinian meragukannya karena tidak memiliki bobot dan langsung menyuruh Suan agar segera keluar. Ki Feiyun dan Li Cheng sangat terkejut karena Suan ada di sana. Ken Xinian langsung memberikan daftar pemasok kepada Suan. Ini adalah hadiah besar yang kumaksud. Apakah kamu suka? Suka, sangat suka. Li Cheng, tidak kusangka masalah perusahaan akan muncul padamu. Li Cheng langsung marah pada Ki Feiyun karena ini semua karena Ki Feiyun yang mengajaknya ke sini. Namun Ki Feiyun mendorongnya. Dengan kesal dia menanyakan, kenapa Suan ada di sini? Bukannya Anda ingin mencaplok grup Su? Suan dengan manja mengatakan, apa kamu ingin mencaplok grup Su? Saya tidak mengatakannya. Sepertinya dia telah mendengar rumor di luar dan datang padaku. Saya dan Suan adalah teman baik. Ken Xinian yang menyadarinya dia telah dipermainkan lagi, sangat kesal. Suan langsung mengingatkan Li Cheng, kamu sudah menyalahgunakan properti perusahaan. Aku sudah menelepon polisi. Li Cheng yang meminta maaf. Namun polisi sudah datang. Li Cheng, Anda diduga menyalahgunakan ekonomi perusahaan. Silahkan ikut kami untuk penyelidikan. Li Cheng terus meminta maaf,
namun polisi membawanya paksa. Dia sangat marah pada Ki Fei-yun. Ki Fei-yun yang putus asa karena Suan menghalanginya untuk bahagia langsung mengambil pisau dan ingin menusuknya. Namun dengan sigap Ken Xinian menahannya dengan tangannya dan memanggil keamanan dan menyuruh untuk membawanya pergi. Suan yang menanyakan keadaannya, namun Ken Xinian langsung pingsan. Di rumah sakit, Suan yang cemas terus menanyakan keadaan Ken Xinian pada dokter. Nyonya Su, Tuan Ken cuma luka di lengan, bukan masalah serius. Namun Ken Xinian yang masih belum sadar membuat Suan panik. Terlihat Ken Xinian cuma pura-pura pingsan dan langsung bangun. Namun, melihat Ken Xinian memegang kepalanya membuat Suan bingung karena yang terluka lengannya, bukan kepalanya. Ken Xinian buru-buru memegang tangannya. Ken Xinian memberi kode menyuruh dokter keluar. Dia langsung menanyakan Ki Fei-yun. Suan sudah mengurusnya. Ken Xinian tiba-tiba mengungkapkan niatnya, namun Ken Xinian sangat kaku membuat Suan tertawa. Ketika keduanya ingin berciuman, tiba-tiba kakek Ken masuk, mengejutkan mereka. Ken Xinian memperkenalkan mereka berdua. Kakek Ken menanyakan, apakah kamu pacar Ken Xinian? Suan spontan menjawab, saya bukan pacarnya. Namun, kakek Ken melihat mereka hampir berciuman. Tadi saya kelilipan, kata Suan. Kakek Ken ragu. Namun, Ken Xinian menanyakan kenapa kakek tiba-tiba datang. Kakek Ken langsung ke intinya, Suan bukan pacarnya, dan dia sudah menjadwalkan kencan buta besok. Ken Xinian harus datang. Ken Xinian terkejut dan menolak. Suan yang melihatnya tertegun, lalu menyemangatinya. Namun, Ken Xinian langsung menarik Suan dan mengatakan, Suan adalah pacarku. Suan terkejut, namun Ken Xinian buru-buru menyuruhnya untuk pura-pura. Karena dia sudah membantunya, sekarang giliran Suan membantunya. Suan tidak punya pilihan lain dan mengiyakannya. Namun kakek Ken bingung kenapa tadi Suan tidak mengakuinya. Mungkin dia tadi malu, katanya, dan meminta kakek Ken agar tidak lagi mencarikan Suan kencan buta. Kakek Ken sedikit ragu dan menegaskan kalau mereka pura-pura, Suan harus pergi kencan buta, menemui satu persatu calon yang dipilihnya. Ken Xinian menenangkannya. Ketika di luar, kakek Ken masih ragu dan menanyakan tentang latar belakang Suan. Yang saya tahu tentang Nona Suan ini, belakangan ini Tuan Muda sering membantunya dan menyelesaikan masalahnya, jawab asisten kakek Ken. Kakek Ken mengetahui sifat Ken Xinian, sepertinya dia menyukai Suan ini. Namun dengan apa yang dilihatnya hari ini, kayaknya, lupakan, saya harus membantunya. Tiba-tiba Ken Xinian mendapat telepon yang mengatakan jadwal kencan mereka sudah disiapkan. Mereka sudah berada di bioskop, menyaksikan film. Ken Xinian meminta maaf karena kakeknya yang telah mengatur kencan untuk mereka berdua. Suan menenangkannya. Karena Ken Xinian telah banyak membantunya, sekarang gilirannya membantu. Kakek Ken di belakang memantau dari kursi belakang, menanyakan kenapa mereka tidak ada inisiatif untuk berpegangan tangan. Asistennya menenangkan, mungkin sebentar lagi. Namun sampai film selesai, mereka berdua masih belum berpegangan tangan. Kakek Ken memiliki ide baru. Suan yang menanyakan ingin lanjut pergi kemana. Kita akan pergi ke pusat perbelanjaan, jawab Ken Xinian. Tiba-tiba kakek Ken menggunakan pengeras suara mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa memotret cucu saya dan Suan menunjukkan bukan pasangan, 1 foto 1 juta yuan, 2 foto 2 juta yuan, 3 foto 3 juta yuan. Semua orang yang terkejut langsung berebut memotret Ken Xinian dan Suan. Suan langsung menarik tangan Ken Xinian dan pergi. Kakek Ken yang melihatnya dari handphone sangat senang. Suan dan Ken Xinian yang berlari dikejar banyak orang langsung bersembunyi. Orang-orang yang tidak menyadarinya melewatinya. Namun Ken Xinian kebingungan kenapa harus kabur. Namun Suan tidak mau orang-orang mendapatkan keuntungan darinya. Namun orang-orang kembali menemukan mereka. Mereka langsung berpura-pura sebagai pasangan agar tidak terpotret bukan pasangan. Lagi-lagi Suan menarik tangan Ken Xinian dan berlari sampai di toko baju. Suan mengambil baju dan masuk ke ruang ganti membawa Ken Xinian. Di dalam, Ken Xinian langsung mengatakan kenapa kencan ini tidak menjadi nyata saja. Suan terkejut, dan Ken Xinian berniat langsung menciumnya. Namun telepon Suan berdering. Ken Xinian kesal kenapa harus di saat seperti ini. Ternyata yang menelponnya mengabarkan Ken Fei-yun telah ditemukan. Suan meminta untuk menangkapnya, dia akan segera ke sana. Ken Xinian yang tidak rela Suan akan pergi. Suan langsung berinisiatif menciumnya. Ken Xinian terkejut. Suan langsung pergi. Di tempat lain, Ken Fei-yun ingin menelpon Lily. Namun Lily yang sedang bersama pria lain langsung mematikan HP-nya. Ken Fei-yun kesal langsung membanting HP-nya. Ken Fei-yun yang sedang berjalan, dia merasa sedang diikuti. Ken Fei-yun yang terbangun sudah berada di bagasi mobil dan di depannya sudah ada Suan. Kau ingin membunuhku? Aku percaya kau tidak akan berani. Namun Suan tidak berencana membunuhnya. Dia ingin sekali melihat topinya. Ken Fei-yun panik karena rambutnya sudah rontok. Melihat rambutmu yang rontok, sepertinya sup ayamku enak, kata Suan. Ken Fei-yun terkejut, ternyata sup ayam Suan yang menyebabkan rambut dan badannya sering sakit. Saya tidak melakukan apapun, cuma menambahkan sedikit racun. Jika terus memakannya akan merusak ginjal. Jelas Suan. Ken Fei-yun sangat marah karena Suan sudah mencelakainya sejak lama. Namun Suan hanya menggunakan cara yang Ken Fei-yun gunakan.
Qin Feiyun sangat marah, dia menyesal tidak mendengarkan Lily untuk membunuh Suan sejak awal. Suan yang muak karena Qin Feiyun tidak pernah sadar, dia langsung memerintahkan untuk menutup mulutnya dan menguncinya di bagasi mobil. Suan langsung pergi bersama orang-orangnya meninggalkan tempat itu. Tidak lama, Lily dan pria lain masuk ke dalam mobil. Pria itu langsung memaksa Lily. Lily menenangkannya. Qi Feiyun mendengar suara Lily, terkejut dan menggoyang-goyangkan mobil agar Lily bisa menyelamatkannya. Lily, yang sedang asyik, berhenti karena merasa ada yang aneh. Pria itu tidak peduli, tetapi Lily peduli. Pria itu marah karena Lily masih memikirkan Qi Feiyun. Lily langsung menyangkalnya, mengatakan Qi Feiyun sakit-sakitan dan kepalanya mulai botak. Dia merasa mual melihatnya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pria di depannya? Qi Feiyun, yang berada di belakang, kesal mendengarnya. Dia juga mendengar kebenaran bahwa anak dalam perut Lily bukan anak Qi Feiyun, melainkan milik pria itu. Mereka berdua menanyakan reaksi Qi Feiyun ketika mengetahui kebenarannya, bahkan bahwa dia telah membunuh anaknya sendiri. Mereka berdua tertawa dan melanjutkan. Namun, Qi Feiyun kembali menggoyang-goyangkan mobil. Lily berhenti, menyadari ada yang tidak beres. Mereka langsung keluar, mengira gempa bumi. Di luar, mereka terkejut karena hanya mobil mereka yang bergoyang. Ketika mereka hendak membuka bagasi, Suan langsung keluar dan memanggil Lily. Lily terkejut, mengira Suan ingin mengambil mobilnya karena dia masih berhutang pada Suan. Namun, Suan memperlihatkan video Lily menyabotase mobilnya yang menyebabkan kecelakaan Qi Feiyun. Lily panik dan ingin mengambil bukti itu. Namun, Suan sudah menyerahkannya ke polisi karena percobaan pembunuhan. Pria itu terkejut, tidak mau terlibat, dan langsung pergi meninggalkan Lily. Lily berusaha tenang karena yang celaka Qi Feiyun. Dia tidak akan dilaporkan ke polisi karena dia sangat mencintainya. Namun, Suan mengatakan bagaimana jika dia tahu bayi dalam perut Lily bukan anaknya. Lily panik karena Suan mengetahui bayi itu bukan anak Qi Feiyun. Suan mengatakan Qi Feiyun ada di dalam bagasi. Lily sangat terkejut. Suan langsung membuka bagasi. Suan langsung meminta Lily melepaskan ikatan Qi Feiyun. Qi Feiyun sangat marah. Lily mencoba menjelaskan. Melihat Qi Feiyun tidak bereaksi, Lily ingin kabur. Qi Feiyun menangkapnya dan memukulnya. Anjing menggigit anjing, ayo pergi. Qi Feiyun mencekik Lily. Lily, dengan sisa kekuatannya, meraih batu bata di samping dan memukulkannya ke kepala Qi Feiyun, lalu berlari meninggalkan Qi Feiyun yang terluka. Di tempat lain, seorang karyawan memberitahu Suan tentang Qi Feiyun, tetapi Suan tidak tertarik. Qi Feiyun, yang sudah gila, melihat orang yang sedang makan dan langsung merebut makanannya. Orang-orang di sana memukulinya. Kembali pada Suan, dia menghampiri Qin Xinian. Qin Xinian mengatakan kakeknya memanggilnya, meminta Suan datang ke rumah. Suan berjanji setelah acara selesai. Suan menyambut semua orang dan mengatakan grup Su dan dirinya akan menyambut era baru. Dan film pun selesai.